lanjutkan kapilaritas. Kalau kapilaritas itu adalah proses meresap ke celah-celah kecil pada air ya atau pada benda cair. Misalkan kalau kalian punya sumbu kompor, misalkan ibunya punya kompor zaman dulu sebelum adanya gas, itu kan pakai sumbu. Sumbu itu kan pakai minyak tanah. Minyak tanahnya kan di bawah, tapi bisa naik ke atas minyaknya karena meresap ke celah-celah kecil. Dan itu sudah melawan salah satu gaya yang kita pahami bersama dalam fisika, yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi kan menyebabkan semua benda jatuh ke bawah. Sedangkan kapilaritas ini bisa ngelawan. Nggak peduli dia ada gravitasi atau tidak. Nah, selain itu dalam tubuh kalian juga ada yang ngelawan gaya gravitasi. Loh iya Pak, contohnya adalah darah. Darah dipompa dari, nggak tahu Pak, kan bukan anak kesehatan. Ya masa kan ditanyain orang, darahmu dari mana? Kan nggak tahu. Jantung. Jantung. Jantungmu letaknya di mana? Dada. Jantung memompa darah. Darahmu kemana aja larinya? Ke kaki, tangan, dan kepala. Sedangkan kepalamu kan di atasnya dada gitu kan. Berarti kepalamu diberikan darah oleh jantung, ngelawan arus gravitasi, naik ke atas dia. Iya kan? Nah, termasuk tadi kapilaritas. Kapilaritas itu meresap ke celah-celah kecil, bisa jadi dia melawan gaya gravitasi. Nah, seperti itu. Jadi kadang, nah ini yang nanti terakhir nanti akan ada pembahasan sedikit ya tentang kalau fisika sekolah, fisika zaman sekolah, bisa jadi lama-kelamaan bisa ada teori terbaru yang bisa mematahkan sebelumnya. Gravitasi kan sekarang dipelajari ya, kita anggap ada ya, kita anggap ya memang itulah gravitasi lah. Tapi lama-kelamaan ditemukan bahwa apakah iya benar gravitasi gitu kan? Apakah iya yang kita sekarang saat ini sedang pahami adalah gravitasi? Bukankah itu adalah massa jenis? Nah, itu nanti kita bahas di sini. Lalu ada fluidodinamik membahas persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli dan viskositas. Oke, ini tekanan lagi ini ya. Lalu ini ada tekanan yang berhubungan dengan kolom udara dikenal dengan tekanan barometer. Oke, barometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Makin tinggi dari permukaan bumi, tekanan makin berkurang, yaitu dengan asumsi udara bersifat gas ideal dan temperatur seluruh atmosfer sama. Oke, ini singkatnya begini. Kalau kalian itu berada di ketinggian tertentu, naik gunung, secara standarnya itu biasanya tubuh kalian bakal ngos-ngosan. Kenapa? Capek. Selain capek, di atas ketinggian yang semakin tinggi dari jaraknya jauh dari permukaan bumi, disitulah kondisi oksigen semakin menipis. Nah itu ya, tekanan semakin tinggi, tekanan makin berkurang, oksigennya tipis. Itulah sebabnya kalau kalian rumahnya di daerah gunung atau daerah yang tinggi, ya agak sering sesak mungkin ya, karena oksigennya tambah tipis ya. Tapi kalau di rumahnya di daerah bawah, enak, lega, oksigennya banyak. Tapi sesak juga Pak, karena rebutan oksigen, padat penduduk rumahnya. Ya, seperti itu ya. Seperti ini teorinya tekanan. Tadi ingat ya, ulangi lagi. Tekanan yang berhubungan dengan tekanan permukaan zat cair atau tekanan pada zat cair dinamakan tekanan hidrostatik. Satuan tekanan adalah Pascal dan satuannya atau N per meter persegi. Yang lain adalah ATM atau atmosfer. Ada bar, embar, tor. Oh, tor Pak. Iya. Oke. Selain masalah tentang tekanan hidrostatis, jadi dalam hal bab tentang fluida, ini ada tadi ya, ada tekanan pada zat cair. Sehingga kalau kalian masuk ke dalam air, berasanya kayak ada yang menyakiti kalian itu kan. Atau misalkan kalian masuk ke air, lama-kelamaan sebenarnya ngambang. Buktinya apa? Mayat. Atau misalkan sesuatu yang awalnya tenggelam, lama-kelamaan bisa naik ke atas. Kenapa? Air mendorong ke atas terus. Padahal tadi kan seolah-olah bisa melawan apa? Seolah kan harusnya ada gaya gravitasi kan. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke penjelasan berikutnya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke sini hukum Pascal. Prinsip Pascal dinyatakan tekanan yang dikerjakan pada suatu fluida akan menyebabkan kenaikan tekanan ke segala arah dengan sama besar. Tekanannya sama. Tetapi
luas permukaannya beda. Yang sini sempit, yang sini besar. Ini adalah prinsip dasar yang digunakan oleh dongkrak. Pernah tahu dongkrak? Dongkrak mobil. Pernah tahu dongkrak mobil? Nih ya, gambarnya nih ya. Saya juga baru lihat kok gambarnya seperti ini. Jadi kelihatannya tidak ada yang istimewa ya dengan alat ini ya. Tetapi alat ini adalah cita-cita besar umat manusia yang mana bisa mengangkat sesuatu benda yang massa tubuh atau beratnya adalah berkali-kali lipat dibanding tubuh manusia itu sendiri. Kita mungkin bisa nggak ngangkat mobil manual? Nggak pakai dongkrak? Tidak. Ya nggak bisa. Ya bisa, Pak, tapi harus 20 orang atau puluhan orang. Tapi dengan dongkrak yang cuma diputer-puter atau dipelintir atau dipompa ya, atau dinaik turunkan, itu bisa ngangkat mobil yang berkilo-kilo lebih besar. Karena sesungguhnya beban maksimal manusia mengangkat benda. Oke. Nah, ini sejauh mana Anda dapat mengangkatnya? Oke, saya pernah baca dulu sebelum saya ngajar yang sekarang ini Fluida ngajar sambil bisa browsing ya. Kalau dulu ngajar saya ingat-ingat dari apa yang pernah saya baca, manusia itu tidak bisa mengangkat berat yang besarnya itu lebih dari, kalau nggak salah ya, karena saya ragu-ragu, jadi padahal tinggalkan keraguan-raguan ya. Tapi nggak apa-apa, saya coba sampaikan pelan-pelan supaya kalian dapat memacu penasaran. Jadi maksimal kita itu cuma mampu mengangkat beban sepertiga berat kita. Jadi kalau Afrilian ini beratnya 60 itu kan, maksimal 20 kilo. Kalau yang cewek mungkin lebih kecil ya, karena cewek biasanya cuma 45 sampai 50-an. Berarti kalau 45 maksimal cuma 15 kilo gitu kan. Maka dari itu memang ya rata-rata wanita itu kan suruh ngangkat galon, ya sekali dua kali aja ya, nggak tiap hari ngangkat galon itu kan. Angkat LPG 3 kilo gitu kan. Ya kalau kosong baru mau, kalau ada isinya ya nyuruh kakaknya yang laki-laki atau nyuruh bapaknya gitu kan. Oke ya. Tetapi sekarang setelah browsing lagi, ternyata ini ada artikel tahun 2012. Jangan bilang berat karena manusia mampu angkat beban 7 kali dari berat badannya. Moga-moga artikel ini valid ya, karena namanya ya walaupun dari berita Detik Health ya. Jadi ternyata manusia bisa mengangkat beban 6 sampai 7 kali lipat. Jadi kalau sekarang ini saya 72-an ya. 70, anggaplah 70 lah. Berarti saya harusnya bisa ngangkat 420 kilogram ya. Walaupun kenyataannya saya belum pernah ngangkat seberat itu ya. Masalahnya saya ngangkat galon aja udah ngos-ngosan, apalagi tangan kiri saya udah pernah patah gitu kan. Jadi nggak bisa ngangkat yang terlalu berat lagi. Kalau yang kiri ya, kalau yang kanan mungkin masih bisa. Ternyata menurut penelitian itu, buktinya apa? Tahu angkat besi? Atlet angkat besi? Nah, itu biasanya tangannya lebih besar dibanding kakinya. Jadi dia tangannya dempal, berotot, tapi kakinya kecil. Karena yang paling penting adalah kemampuan untuk mengangkat bebannya itu yang biasanya beberapa kali lipat lebih berat dibanding tubuhnya. Dan sebenarnya juga biasanya nggak lama juga sih, karena mereka habis ngangkat ke atas langsung dibanting atau diturunkan biasa lah. Berarti itu sebenarnya membuktikan bahwa sebenarnya manusia kalau dilatih dan dipaksakan, itu mungkin bisa angkat beban 7 kali dari berat badannya. Jadi kalau ada cewek yang manja-manja, aduh nggak kuat aku, tunjukkan artikel ini. Jadi sebenarnya manusia lah ini. Tapi sebenarnya ada tindakan-tindakan yang lebih aman ya. Oh ini, ternyata ada beban yang dianjurkan oleh ILO. ILO itu Ikatan International Labour Organization atau organisasi buruh internasional, laki-laki dewasa maksimal 40 kilo, wanita dewasa ya. Ini adalah yang dianjurkan oleh PBB ya. Saya terserah kalian mau percaya PBB, mau percaya WHO atau enggak, tapi ini adalah badan dari PBB yang bertugas ngurusi buruh. Ngasih rekomendasi bahwa kalau kerja jangan berat-berat, maksimal sekian. Nah, karena manusia punya batasnya ya. Walaupun memang manusia itu bisa dilatih ya, kayak tadi bisa 6 sampai 7 kali lipat. Tapi manusia karena punya akal, punya pikiran, ya nggak usah capek-capek ngangkat benda, Pak. Pakai alat aja bisa. Buktinya apa? Dongkrak. Nah, tadi ya. Seolah-olah itu cuma diputer aja ngangkat.
Nah, prinsipnya apa? Dongkrak ada dua tadi ya. Dongkrak jadi dongkrak tadi mana tadi? Dongkrak. Oke, ini ya dongkrak. Nah, ini tuasnya ini ringan. Tapi gaya yang ringan tadi tekanannya bakal sama dengan sini, tapi tekanan yang sama gayanya besar. Nah, sama seperti prinsip hukum Pascal yang saya share di materi tadi. Jadi ini cita-cita besar umat manusia ya, untuk mengangkat beban yang beratnya lebih berat dibanding dirinya. Lalu ada lagi keuntungan mekanik lah. Keuntungan mekanik ini apa? Nah, ini adalah berapa kali sih kita untung itu kan. Misalkan pernah nimba sumur, Alfa, City dan sebagainya. Aprilia pernah nimba sumur. Kalau pernah ya alhamdulillah, kalau nggak pernah ya nggak apa-apa. Berarti kalian orang yang nggak punya sumur, atau kalaupun punya sumur udah punya pompa sanyo semua, jadi nggak perlu capek-capek, nggak masalah juga. Nah, kalau nimba sumur itu kan ember dimasukkan di sumur gitu kan, ditarik, berat nggak? Berat, susah, bungkuk dulu. Berat Bapak. Ya tergantung air embermu seberapa. Embermu besar ya bawa air yang berat ya susah lah. Tapi orang akhirnya pakai apa? Katrol, sehingga nggak seberapa berat akhirnya. Nah, lagi ada katrol yang lebih banyak lagi, sehingga lebih ringan, kerjaannya lebih ringan. Nah, itu yang akhirnya dinamakan keuntungan. Dengan tenaga yang kecil bisa mengangkat benda yang beberapa kali lipat besar beratnya gitu loh. Itu adalah keuntungan. Nah, termasuk hukum Pascal, dengan mengeluarkan gaya yang kecil bisa mengangkat mobil yang begitu besar. Bayangin kalau truk gandeng itu kan, ganti ban itu seperti apa ya dongkraknya? Pasti besar sekali. Nah, seperti itu. Oke, prinsip Pascal banyak digunakan pada pompa hidrolik, rem hidrolik pada mobil, lalu ada pengukur tekanan ban mobil atau motor itu kan. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Oke, dijawab. Nomor 1 jawabannya apa kira-kira? Nomor 1. Jawabannya apa? Yang dimaksud dengan fluida adalah, oke tadi apa fluida? Sudah dibahas ya, kita bahas fluida tadi kan. Zat yang mana ini? Yang A Kak, Pak. Yang? Zat yang dapat berpindah. Loh, kok berpindah? Apa tadi kuncinya? Mengalir. Mengalir, berarti A atau C? Mengalir. A atau C? C. Yang C, C. C, C. Zat yang dapat mengalir. Kalau gaya tiap satuan luas, oh ini ada yang 2. Nomor 2, udah langsung aja nomor 2. Besarnya gaya tiap satuan luas adalah pengertian dari yang mana? Nih, saya ulangi nih. Nah, ini gaya tiap satuan luas adalah pengertian dari yang mana? A, B, C, D, E yang mana? Yang gampang ini, masih gini-gini aja. Yang tekanan. Kalau tekanan itu gaya dibagi satuan luas. Oke, sekarang nomor 3. Ini ngomongin logika aja. Semakin besar luas penampang suatu benda, maka tekanannya semakin besar apa kecil? Kecil. Kecil, tepat sekali. Nah, karena tadi balik lagi ke paku tadi ya. Kalau pakunya lancip, itu berarti luasnya kan kecil. Karena dia tipis sekali kan. Nah, tapi karena luas pakunya kecil, tekanannya besar. Dia bisa bolongi lebih banyak dibanding paku yang tumpul gitu kan. Tembok yang tebal pun tembus oleh paku yang sangat tipis gitu, sekali lah. Nah, ini logikanya ada di nomor 4. Oke, ini ada balok berukuran yang sama. Atau kalian bisa, kalau contoh yang gampang, biasanya saya pakai kertas. Tusukkan kertas ini dengan ballpoint. Tapi yang ballpoint yang sama, tadinya bentuknya gini, satunya begini. Nah, yang mudah tembus yang mana? Yang ini kan, yang kena pucuknya gini kan. Nah, ini bakal lebih cepat tembus, bolongin kertas lebih cepat. Kenapa? Luas permukaannya kecil. Sedangkan kalau begini luasnya besar. Nah, oke, nomor 4 berarti tekanan yang lebih besar yang A atau B?
Yang mana? Yang B. Yang B, tepat sekali. Karena dia luasnya kecil. Yang B ini dia pakai luasnya ini aja. Jadi dia lebih cepat nekan ke bawah. Maka dari itu mungkin kalau kalian semakin tipis tubuh kalian, semakin cungkring tubuh kalian, semakin nggak luas kaki kalian, kalian lebih cepat nekan ke bumi, lebih cepat bolongi bumi mungkin ya kalau upacara. Karena upacara kan berdiri sekitar 20 menit, 30 menit ya. Kalau kalian lancip sekali itu lubang mungkin. Atau kalau upacaranya berada di tanah lapang yang ada lempung-lempungnya atau tanah liat, itu berarti kan lebih cepat menjorok masuk ke dalam. Oke, ini hitung-hitungan tidak usah. Oke, sekarang saya lanjutkan hukum, ini hukum Pascal ya, yaitu fluida dalam keadaan diam atau tidak mengalir, contohnya yaitu air dalam kolam, dalam gelas, dan lain-lain. Hukum Pascal bunyinya adalah tekanan yang dilakukan pada suatu zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Nah, oke. Oke, sekarang soal tentang hukum Pascal. Oke, contohnya penerapan hukum Pascal adalah yang mana? A, B, C, D, E. Yang mana? Harus ada kata-kata Sama rata. ya. Ini tadi contoh hukum Pascal tadi ya, sudah ada tadi ya. Pompa Oke, angin. pompa angin. Nah, padahal kata kuncinya ada di Hidrolik. hidrolik. Berarti yang ada rem, cakam, hidrolik. Loh, kenapa Rem cakram hidrolik. ya, kenapa kok pompa angin enggak? Lah, ini maksudnya mesin pompa angin yang biasa ya, yang kalian apa namanya? Pompa ban sepeda itu loh. Nah, tapi kalau rem cakram hidrolik ini sudah pakai hukum Pascal karena dia udah kata-kata hidrolik. Kalau sayap pesawat terbang itu beda lagi. Kalau saya pesawat terbang tadi ada lagi di belakang, itu pakai prinsip gaya angkat. Sehingga masuk akal kalau pesawat yang terbuat dari besi atau aluminium yang harusnya itu ya kena gravitasi ya, tapi dia bisa terbang, ngangkat gitu. Termasuk balon udara dan kapal laut. Kapal laut dari besi kan, dari logam-logam sebegitu beratnya. Tapi ya bisa terapung dan awet gitu kan. Diisi berapapun manusia dengan batas normalnya ya, itu bisa. Itu kita tetap masuk ke bab ini. Jadi bab ini tuh membahas keunikan fluida atau cairan yang mana ada sifat-sifatnya dan berbagai hal yang melingkupinya sampai akhirnya dimanfaatkan manusia untuk membuat alat itu kan. Kayak tadi ya, manusia punya cita-cita ngangkat ngangkat beban yang berkali lipat itu kan. Kalau zaman Mesir, zaman Fir'aun ya kerja rodi gitu kan, disuruh ngangkat, disuruh gerobak, tarik, kuat gerobak dan sebagainya, bawa batu ke atas, bangun piramid. Masalahnya sekarang modern kalau perbudakan lagi ya kan dihukum pemerintah. Nggak boleh ada perbudakan. Zaman dulu kan gede-gede orang-orang. Zaman dulu orang gede-gede. Ya benar juga sih. Kalian mungkin kalau baca nabi-nabi itu kan ukuran nabi kan besar-besar ya. Seukuran dinosaurus gitu kan. Nah, berarti manusia mengecil. Tapi manusia mengecil, otaknya itu semakin membesar atau volumenya yang dibuat untuk berpikir itu semakin banyak. Sehingga memang akhirnya teknologi banyak ditemukan dan banyak perangkat-perangkat yang memudahkan lah istilahnya seperti itu. Oke, sekarang sudah masuk inilah. Sekarang hukum Archimedes nomor 3. Suatu benda yang tercelup ke dalam suatu zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Kalau dulu waktu saya kecil itu ada iklan biskuit apa ya. Pokoknya ada teman yang gendut nyebur kolam renang. Jadi biur gitu kan. Airnya tumpah semua. Nah, itulah contoh simpelnya adalah hukum Archimedes tadi. Kenapa? Nah, ketika temannya masuk ke dalam air, airnya kan penuh. Nah, volume air itu pindah keluar. Itu sebanding dengan gaya angkat atau gaya ke atas yang dilakukan air terhadap teman yang jebur tadi. Gitu loh. Nah, itu akhirnya adalah penerapan dari hukum Archimedes. Gitu kan. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini ada lagi terapung melayang tenggelam. Jadi benda dikatakan terapung jika seperti apa? Gitu loh.
Atau benda dikatakan melayang kalau benda itu yang mana, yang seperti apa? Atau tenggelam, oke. Tahu contoh benda terapung? Misalnya apa? Styrofoam di air. Styrofoam, oke. Lampung itu. Pelampung, oke. Lebih variasi jawabannya. Kalau tadi di kelas atas tadi ya kertas Pak, tapi kertas Mayat. lama-lama tenggelam juga. Mayat. Mayat awalnya tenggelam, lama-kelamaan terapung ya, karena masa jenis tubuhnya bisa berbeda antara mayat fresh sama mayat yang udah nggak fresh ya. Oke. Tapi pada intinya terapung ini syaratnya adalah jika masa jenis benda tersebut lebih kecil daripada masa jenis zat cair. Masa jenis itu apa? Massa dibagi volume. Oke, lupakan. Sekarang intinya masa jenis lebih kecil ya, lebih ringan. Karena lebih ringan ya dia terapung. Contohnya tadi ya udah banyak lah. Tetapi kapal, pesawat itu sebenarnya masa jenis kalau diukur masa jenis besinya ya, besi logamnya itu jelas lebih berat ya dibanding masa jenis zat cair atau masa jenis udara. Tetapi dia bisa terbang ya karena pakai prinsip-prinsip lain ya, pakai akal-akalan manusia yang lain gitu kan. Oke, sekarang yang kedua, melayang. Melayang adalah suatu benda akan melayang dalam zat cair atau tidak tenggelam dan tidak mengapung, berada di tengah-tengah zat cair jika massa jenis benda tersebut sama dengan massa jenis zat cair. Sama sekarang ya. Antara yang berat bendanya dengan zat cairnya sama. Terakhir tenggelam, kalau tenggelam zat cairnya lebih berat atau lebih besar massa jenisnya dibanding zat cairnya. Nah, ini sebagai penutup karena tinggal 1 menit, dilanjutkan minggu depan karena udah tinggal 9 menit lagi daripada akan masuk lagi kuota hemat ya. Ini adalah prinsip-prinsip yang mungkin kalian sadari atau tidak ini terjadi di